Ibu, saya Rafifah Zahra, NPM 231434136. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Sajadah Panjang. Baiklah, langsung saja kita mulai. Sajadah Panjang, karya Taufik Ismail. Ada sajadah panjang terbentuk dari kaki buaya sampai ke tepi kuburan hamba. Kuburan hamba bila nanti ada sajadah panjang terbentuk, hamba tunduk dan sujud di atas sajadah panjang ini, diselilingi sekedar interupsi mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan rukuk, hamba sujud dan tak lepas. Kini hamba mengingat dikau sepenuhnya. Terima kasih. A few moments later. Saya Rafifah Zahra, NPM 231434136 dari kelas 4H, ingin menjawab pertanyaan soal waskita. Jadi yang pertama itu soalnya, apakah yang sudah Anda pelajari di mata kuliah apresiasi sastra anak SD? Pasti banyak ya Bu, dari penyampaian materi dari Ibu sendiri maupun dari teman-teman, di mana kita menjelaskan atau mengetahui materi apa saja pengertian dari sastra anak, pengertian dari apresiasi sastra anak, terus ada prosa, puisi, drama maupun penjelasan dari apresiasi sastra anak secara produktif dan reseptif. Nah, kalau prosa itu pastinya adalah sebuah karangan bebas yang tidak memiliki aturan untuk menampilkan ekspresi imajinasi seseorang. Jadi kalau puisi itu merupakan suatu karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan pastinya penuh makna. Nah, kalau drama itu kisah hidup manusia pastinya yang dituangkan dalam bentuk pertunjukan yang akan disaksikan oleh masyarakat berdasarkan naskahnya, medianya, alat musiknya sebagai pengiringnya. Nah, kalau di apresiasi sastra reseptif itu di mana dia sebagai pelaku pasif, dia hanya memahami, mendengarkan, menerima bahasa yang dikeluarkan saja, bahasa sastra yang dikeluarkan saja. Nah, kalau di produktif itu kita atau anak itu sebagai pelaku yang aktif. Di sini kita yang membuat suatu karya baru, baik itu puisi, drama, prosa, dan karya sastra baru lainnya. Jadi di sini kita tidak hanya menerima dan memahami karya sastra saja. Nah, yang kedua itu bagaimana menurut Anda bahasan yang paling penting dan berikan alasannya. Dari semua materi yang telah diajarkan oleh Ibu maupun teman-teman sekalian, menurut saya bahasan atau materi yang penting itu adalah apresiasi sastra anak secara produktif maupun reseptif. Kenapa? Karena mengajarkan kita untuk
cara menikmati dan memahami karya sastra, baik itu cerita, puisi maupun drama dengan lebih baik dan mendalam, apalagi dapat mendorong atau melatih kemampuan kita berpikir kritis terhadap suatu karya-karya baru. Nah, jadi pada intinya adalah mengajarkan kita untuk memahami, menghargai, memainkan dan mengerti keseruan dari sebuah karya sastra itu. Nah, yang ketiga itu dalam konteks bahasan sastra anak sebagai calon guru. Manakah materi yang menurut Anda tidak perlu ada dan berikan alasannya? Nah, menurut saya Ibu, itu semua perlu, bahkan penting. Tidak ada yang tidak penting dan tidak ada yang tidak perlu. Mengapa? Karena memberikan gambaran besar bagi si calon guru untuk tentang apa yang akan dipelajari mereka. Contohnya seperti peta ya sebelum memulai perjalanan. Nah, maka dari itu, si calon guru itu membekali dan menumbuhkan kecintaan sastra pada anak. Lalu pada bagian prosa, puisi, dan drama, pasti itu memberikan pengetahuan mendalam tentang berbagai bentuk-bentuk karya sastra. Jadi karya sastra itu banyak gitu. Jadi calon guru itu membantu siswa memahami sebagai calon guru, cara guru itu membantu siswa memahami sastra dan cara mendorong mereka untuk membuat karya sastranya sendiri. Sehingga berbagai materi atau pokok bahasan itu perlu untuk calon guru karena dapat membekali si calon guru dengan pengetahuan dan pastinya keterampilan yang dibutuhkan untuk mengajar agar lebih efektif dan membuat siswa menyukai sastra. Yang keempat itu ada soalnya dalam pembelajaran bahasan dan sastra Indonesia untuk menjadi guru SD. Materi apa yang ingin sekali Anda pelajari? Nah, ada dua Bu. Yang pertama itu apresiasi sastra produktif dan reseptif dan apresiasi pada materi apresiasi sastra saja. Nah, mengapa? Yang pertama, kalau dari apresiasi sastra itu saya ingin belajar berbagai cara untuk membuat kegiatan sastra di kelas agar menjadi seru dan menarik. Contohnya itu, saya ingin tahu bagaimana cara membacakan cerita dan berekspresi yang tepat agar siswa ikut terbawa suasana. Terus yang kedua pada materi apresiasi sastra reseptif dan produktif. Alasannya karena saya ingin belajar pastinya bagaimana membimbing siswa untuk tidak hanya paham isi cerita saja, tetapi juga memberikan pendapat dan tanggapan pribadi mereka. Selain itu, saya juga ingin belajar mendorong siswa pastinya ya untuk membuat karya sastra sendiri seperti menulis puisi, membuat cerpen, drama dan lain sebagainya. Nah, untuk yang soal nomor 5, saya akan menampilkan videonya yang berjudul puisinya Sajadah karya Taufik Ismail. Nah, di sini pertamanya langkah-langkah saya sebelum membaca puisi. Pastinya saya mencari dulu di Google karya-karya sastrawan Indonesia. Nah, itu kan banyak Bu, ada karya Hairil Anwar, W.S. Rendra, itu pasti banyak. Nah, pada saat itu saya tertarik pada puisinya Taufik Ismail. Jadi saya carilah lagi kembali di Google itu biodata serta karya-karyanya dari Taufik Ismail. Nah, di situ banyak karya-karya dari Taufik Ismail. Nah, di situ saya tertarik pada karya dia yang berpuisi dia yang berjudul Sajadah Panjang. Nah, disitulah saya memilih puisi dari karya
Taufik Ismail. Nah, lalu saya sebelum membacakan puisi, saya melihat referensi dari TikTok ataupun YouTube. Saya melihat bagaimana cara membaca puisi dengan baik dan benar. Saya melihat pelafalannya, intonasi atau suaranya, dan ekspresinya. Lalu saya coba untuk berlatih di tempat ruangan yang sepi. Saya di kamar, di depan kaca, saya berpuisi. Nah, saya berpuisi, saya membaca puisi dengan coba untuk perlahan, tidak terburu-buru. Nah, sebelum saya membaca puisi juga saya menarik nafas terlebih dahulu agar tidak deg-degan ya Bu ya. Nah, lalu saya juga ingin merasakan emosi yang mungkin muncul saat membaca puisi. Apakah ada kata-kata atau rasa sedih, gembira di balik makna atau kata-kata puisi tersebut. Nah, baik Ibu, yang keenam itu ada soalnya apa kekurangan Anda dalam membaca puisi. Nah, pasti Bu kalau bagi saya banyak ya Bu kekurangan saya membaca puisi ya. Karena kan semua manusia itu tidak sempurna Ibu. Semua pasti ada kesalahannya. Nah, mungkin ada kata-kata atau makna dari puisi itu yang tidak saya pahami. Tidak saya pahami dari puisi tersebut Ibu. Jadi di puisi Sajadah Panjang yang saya bacakan. Jadi terkadang saya bingung bagaimana ekspresi, pelafalannya dan gerak tubuhnya yang akan saya tampilkan. Karena saya kadang ada beberapa kata di puisi itu tidak mengerti, tidak paham maknanya apa. Jadi saya bingung untuk gaya ekspresinya gimana, intonasinya gimana, pelafalannya gimana Ibu. Nah, dari nilai puisi 1 sampai 10 dari karya puisi saya sudah saya bacakan itu mungkin 8 atau 9 Ibu. Mungkin ya saya sudah Ibu lihat tonton saja video saya, puisi saya, pasti saya sudah menghayati puisi tersebut, sudah melakukan ekspresi yang begitu mendalam bagi saya Ibu. Nah, tapi sedikit gerakannya gitu kan, sedikit gerakannya itu gerakan tubuh saya masih bingung-bingung kadang mencocokkan kata-katanya. Jadi kalau makna atau kata-katanya interpretasi kan ada itu Bu. Interpretasi tahap apa itu Bu? Nah, itu gimana mencocokkan gerakan tubuhnya. Nah, jadi itu saya masih bingung-bingung dari beberapa kata yang kurang saya pahami. Nah, Ibu, golden moment nomor 8, golden moment apa yang paling membekas pada materi, yaitu mengenai materinya sastra anak itu pada pertemuan 1 atau pertemuan 2 kalau nggak salah saya Ibu. Nah, kenapa? Karena materi tersebut kan udah disampaikan sama Ibu itu kan, udah dijelaskan sama Ibu. Jadi saya mendapat pengetahuan baru, mendapatkan ilmu baru dari Ibu Tiflatul, yaitu yang dikatakan Ibu pada kami adalah berilah ilmu-ilmu dan kasih sayang, fitrah dan bahasa yang baik tentunya kepada anak, karena anak itu seperti selembar kertas kosong, selembar kertas putih kosong, yang artinya anak itu masih suci atau jadi istilah bahasa-bahasa yang baik itu pada si anak. Baiklah, satu kata untuk apresiasi sastra anak SD di semester 4 ini adalah mendidik. Nah, jadi saya berterima kasih kepada Ibu Tiflatul Husna sebagai dosen pengampu mata kuliah apresiasi sastra anak SD ini, karena sudah mengajari kami hal-hal atau pengetahuan yang kami tidak ketahui menjadi lebih tahu. Terima kasih ya Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.